البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat 57 ya, tentang akhbar. Setelah beliau mengatakan bahwasanya fi'il Nabi SAW itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang memang itu adalah karakter asal beliau sebagai manusia. Yang kedua, asani ma fa'alahu bi hasabil adah, perbuatan yang beliau lakukan sesuai dengan tradisi. Kasifatil libas, seperti sifat pakaian. Taib, tradisi orang Arab dulu suka apa? Gamis, suka pakai rida, selindang, suka pakai apalagi itu izar, kain sarung dan sebagainya. Taib, asalnya memang tradisi, tapi ketika sudah ditetapkan oleh syariat dan didorong dengan kuat oleh syariat dengan dalil banyak sekali, maka apa? Jadilah dia ini sunnah. Taib. Dan Rasulullah SAW mengutamakan untuk apa? Memang memakai izar. Baru setelah tidak ada izar, baru apa? Baru memakai apa? Sarawilat. Dan Syekh Yahya mengatakan bagus kalau dua-duanya digabung. Ini apa? Astar, lebih menutup aurat. Intinya apa? Asalnya memang banyak terkait dengan tradisi. Tapi manakala Rasulullah menyuruh untuk menyelisihi orang kufar dan menyuruh untuk apa? Menyuruh untuk menyelisihi orang-orang ajam dan menyuruh untuk mengikuti tradisi yang bagus dari Arab, taulah kita bahwasanya itu bagian dari sunnah setelah itu. Fa mubahun fi haddi dzatih, maka secara zatnya dia ini mubah. Yaitu apa? Kita pakai rida dan pakai sarung misalkan. Tapi apa? Untuk kita gunakan di sini-sini nanti mungkin orang yang baik sangka akan cium tangan kita. Oh, ini baru pulang umrah mungkin. Yang buruk sangka akan mengejek. Baik. Wa qad yakunu ma'muran bih. Terkadang itu sampai apa? Diperintahkan. Au manhiyan an, atau terkadang terlarang li sabab, karena suatu sebab. Ya, untuk perkara yang hukum asalnya masih tetap tradisional, sekedar tradisi, tidak terkait dengan agama, maka hukum asalnya sekedar mubah. Boleh berubah jadi diperintahkan, boleh berubah jadi terlarang karena sebab yang lain. Baik. Kemudian as-salis, yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Perbuatan yang beliau lakukan dalam bentuk kekhususan, memang khusus untuk beliau, bukan untuk diteladani. Fayakunu mukhtasson bih, maka ini khusus untuk beliau saja. Kalau wisol fisaum, seperti apa? Menyambung puasa. Setelah masuk waktu maghrib masih terus puasa, sampai waktu subuh tidak bersahur terus puasa. Ini kekhususan beliau, memang kekuatan dan keimanan lain. Dan Rasul tidak mensyariatkan untuk umat Muhammad, walaupun mereka misalkan kuat, tetap tidak memerintahkan itu. Demi apa? Demi kebaikan mereka sendiri, karena ibadah yang lain banyak yang perlu ditunaikan, yang perlu atau bahkan yang wajib. Wan nikahi bil hibah, dan menikah dengan sebab hibah, yaitu apa? Wanita menghadiahkan diri kepada Nabi. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untukmu, bukan untuk mukminin. Dulu di Indonesia ada sebagian ustadz sururiyah yang masih muda dan pandai bicara, akhirnya apa? Para akhwat tergoda, akhirnya ada yang sampai menghibahkan diri, padahal ini nggak betul, ini khusus untuk Nabi saja. Baik. Dan memang apa? Dia bukan orang istiqomah. Setelah itu dia naik untuk apa itu? Karena mereka membuat sekolah, dan untuk ikut syarat-syaratnya jadi kepala sekolah atau apa harus punya titel doktor. Maka apa? Dia sekolah lagi, tapi kemana? Ke IAIN, ingkar Allah ingkar Nabi sebenarnya. Institut Agama Islam Negeri. Tayyib. Padahal apa? Dulu mereka menentang itu, bahwasanya ini adalah ilmu kalam, falsafah. Tapi ternyata karena demi dunia, untuk dapat titel doktor, mereka sekolah di tempat yang dulu mereka ingkari. Ini hawa nafsu. Tayyib. Intinya adalah apa? Ada yang sampai rela menghibahkan diri karena sudah sangat jatuh cinta pada ustadz tersebut. Ini memang bahaya. Tayyib. Yang lebih parah adalah apa? Istri orang digoda-goda di WhatsApp tiap malam,
dengan alasan, oh saya cuma ingin bangunkan dia tidur malam aja. Oh, bangunkan untuk qiyamul lail, seperti yang terjadi di Indonesia juga itu. Indonesia memang lengkap, ada baik ada buruk. Baik, akhirnya betul karena oh ini ustadz. Akhirnya apa? Wanitanya minta khulu dari suaminya. Akhirnya suaminya futur. Ini naudzubillah. Baik, merusak. Li'annal asla at-ta'assibih. Beliau mengatakan walayuh kamu bil khususiyati illa bidalil. Dan tidak dihukumi suatu perbuatan itu, perbuatan Nabi itu khusus untuk beliau kecuali dengan dalil. Karena hukum asalnya adalah at-ta'assibih, yaitu meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Karena asal memang apa? Ta'assi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah apabila kalian memang cinta pada Allah maka ikutilah aku. Asal dari fi'il Nabi adalah untuk diikuti. Baik. Kecuali apa? Ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi saja, bukan untuk umat. Ar-Rabi' yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan. Sesuatu yang beliau perbuat sebagai bentuk ibadah. Baik. Dan jelas apa tiap negara ada yang baik, ada yang buruk, tetap apa mengandung kebaikan dan keburukan. Cuma karena manakala di sana itu kebebasan terlalu bebas, maka apa? Orang-orang yang buruk pun bebas bicara. Baik. Fa wajibun alaih, maka amalan ini wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yahsulal balaghu, sampai terbentuklah penyampaian liwujubi tablighi alaih, karena beliau memang wajib untuk menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi asal fi'il Nabi yang terkait dengan ibadah itu adalah wajib untuk pertama kalinya. Setelah itu kalau memang nantinya dia mustahab, maka untuk Nabi kembali ke hukum asal, kembali ke hukum yang mustaqir, yaitu mustahab. Adapun untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustahab adalah mustahab. Contohnya apa? Yaitu bersiwak. Bersiwak asalnya Nabi wajib untuk mencontohkan ke umat, karena beliau memang wajib untuk menyampaikan. Nah, setelah itu kembali ke hukum yang menetap, yaitu apa? Bersiwak itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh yang mensyarah penjelasan ini. Awal melakukannya wajib untuk Nabi. Setelah itu kembali ke masuk ke hukum yang mustaqir nantinya, yang menetap. Summa yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina. Lalu fi'il tadi menjadi mandub, menjadi apa? Mustahab untuk beliau dan untuk kita. Ala asohil aqwal, berdasarkan pendapat yang paling sahih. Dan memang itulah yang betul, seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, al-asl fi fi'lin Nabi SAW al-istihbab. Asal dari perbuatan Nabi semata itu mustahab saja. Tayyib. Selama tidak ada dalil yang mengatakan ini hukumnya wajib. Awas kena orang nanti, tak boleh. Tayyib. Asal perbuatan Nabi itu adalah mustahab. Selama Nabi tidak mengatakan ini jadi wajib atau yang semacam itu. Sekedar fi'il itu tidak menunjukkan kewajiban. Memang apa? Kita harus ikut sunnah. Ikut sunnah secara mutlak itu wajib. Tapi sunnah sendiri bertingkat-tingkat. Baik. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatih. Yang demikian itu karena perbuatan Nabi SAW untuk ibadah itu menunjukkan kepada disyariatkannya amalan itu. Dan pensyariatan minimalnya apa? Pensyariatan fi'il yaitu istihbab. Tidak wajib kecuali kalau dalil sampai mengatakan itu adalah wajib. Ini buat susah loh. Kasihan nanti abang sakit. Tayyib. Dan memang ini khilaf dibahas oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Memang Fathul Bari itu lautan, memang lautan ilmu. Tayyib. Lalu bagaimana kalau fi'il Nabi itu terulang-ulang? Apakah jadi wajib? Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi yang betul apa itu at-takrir yadullu ala ta'kid, yaitu sunnah muakkadah. Sekedar pengulangan itu tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan dia memang sunnah yang sangat ditekankan. Selama tidak ada qarinah dan dalil yang menunjukkan wajib, maka semata-mata fi'il itu tidak sampai wajib, tapi apa? Mustahab. Dan mustahab tentunya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Tapi apa? Tidak diyakini wajib.
Wal aslu adamul iqabi alat tarak. Dan hukum asalnya adalah seseorang itu tidak dihukum karena meninggalkan fi'il tadi. Karena apa? Nabi sekedar berbuat dan tidak mengatakan ini wajib bagi kalian atau semacam itu. Berarti hukum asalnya kalau umat tidak melakukan, maka memang apa? Tidak dihukum. Berarti apa? Memang tidak wajib. Fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkih. Maka jadilah fi'il tadi itu disyariatkan tanpa ada hukuman ketika ditinggalkan. Fi di sini maksudnya tentunya apa? Sababiyah, disebabkan karena peninggalannya. Wa hadza haqiqatul mandub. Dan ini adalah hakikat dari apa? Sesuatu yang mustahab. Baik. Ini pembahasan yang bagus dengan bahasa yang singkat oleh Imam Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Bagaimana fi'il Nabi itu tidak sampai wajib? Inilah penjelasannya. Hukum asal dari fi'il Nabi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Baik. Tentang memakai kopiah atau serban dalam mana ada bagian. Kalau yang ana pernah baca dari Syekh Muhammad bin Hizam dan juga dari yang ana dengar dari rekaman siapa? Syekh Muhammad Mani, maka apa? Dia mustahab. Mustahab. Kenapa? Karena kita disuruh menyelisihi orang kafir dan disuruh menyelisihi orang ajam dan disuruh untuk mengikuti generasi pertama. Baik, maka dia adalah apa? Mustahab. Adapun kalau Syekh Yahya, beliau mengatakan ini sifatnya adalah adat, yaitu apa? Tradisi. Tetapi apa? Tradisi Nabi harus lebih kita cintai daripada tradisi tradisi orang-orang lain. Kalau Syekhul Islam dalam Iqtidas Shiratal Mustaqim mengatakan apa? Manakala kita disuruh untuk ikut generasi pertama dan tidak mungkin kita mampu mengikuti generasi pertama kecuali mengikuti apa yang mustakir di kalangan mereka. Dan yang mustakir di kalangan mereka adalah tradisi Arab yang disetujui oleh syariat. Maka apa? Maka yang mereka perbuat itu jadi sunnah yang memang disetujui oleh syariat. Seperti apa? Masalah imamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lain itu dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i. Hadisnya apa itu? Ibnu Umar ketika keberangkatan Abdurrahman ibnu Auf mau perang. Beliau memakai apa? Memakai sorban warna hitam. Maka Rasulullah kalau nggak salah hitam ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sorban itu, kemudian diganti dengan warna putih, lalu dipasang. Rasulullah yang memasangkan. Lalu beliau mengatakan seperti inilah hendaknya engkau memakai. Berarti apa? Memang itu disunnahkan demikian. Tapi manakala dalam hadis Anas muttafaqun alaih, Rasulullah masuk ke Makkah itu dengan memakai sorban hitam, taulah kita bahwasanya sorban putih tidak sampai wajib. Tetapi apa? Sorbannya diakui di situ. Menunjukkan memang ini adalah bagian dari sunnah. Baik. Demikian pula apa? Masalah qolan suah, memakai apa? Peci. Tentang hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Tentang masalah mayal basul muhrim, apa yang dipakai oleh muhrim, orang yang ihram. Rasulullah menyebutkan apa? La yalbasul qolanis, tidak memakai apa? Qolan suah. Ini menunjukkan sudah mustakir, sudah menetap di kalangan Rasulullah, di Rasulullah dan para sahabat bahwasanya yang menjadi tradisi kaum muslimin generasi pertama adalah apa? Pakai qolan suah, kecuali ketika sedang ihram. Baik, dan seterusnya itu pembahasan itu. Peci, iya. Kenapa? Kayak macam ini. Pola-pola macam ini. Panggilannya apa? Kopiah, iya. Dijelaskan oleh para ulama kegunaannya. Yang pertama adalah jamalul Islam, jamalul Muslim, keindahan seorang Muslim. Sebagaimana yang disebutkan anak dulu kalau nggak salah dengar dari Syekh Jamil As-Sulwi hafizahullahu taala. Ini adalah keindahan. Jadi bukan pakai karfatat apa itu? Tai, apa namanya? Dasi itu kalau orang Indonesia bilang. Tapi apa? Pakai rida. Dan kegunaan yang lain adalah untuk kalau di Yaman ma'ruf, yaitu apa? Ketika musim sejuk, kita perlu itu hidung kita dan mulut kita. Makanya di sebagian riwayat Rasulullah terkadang apa? Mengalungkan ke leher beliau ridanya itu. Untuk apa? Biar menjaga kehangatan badan.
Dan fungsinya banyak. Kalau biasa kita pakai misalkan di Yaman itu, kadang sebagian orang untuk apa dijadikan sebagai apa itu namanya ketika duduk itu, nah, biar nggak letih pakai tangan, nah pakai itu diikat. Ketika sedang hafalan berjam-jam itu, pakai habuah, jadi habuah istilahnya. Nah itu juga fungsi bagus dan itu terbukti di tempat-tempat yang berabu atau tempat yang sejuk atau tempat yang sangat panas, itu terbukti sangat penting. Seperti ketika sahabat mereka sholat duhur di cuaca yang memang sangat panas dan Rasulullah ternyata belum kasih udur karena panasnya belum memuncak. Maka apa? Mereka meletakkan kain di depan. Nah, kalau kita punya rida senang. Taib. Panas, biasanya panas. Nah itu salah orang yang mengaitkan, itu bukan karakter orang sufi. Seperti sebagian ikhwah mengatakan kalau kita bawa siwak terus itu seperti orang tabligh. Enggak, itu sunnah Nabi yang ditetapkan. Kalau mereka yang melakukan, maka para ulama mengatakan tidaklah perbuatan mubtadi'ah itu menyebabkan kita meninggalkan sunnah yang telah pasti. Harusnya apa? Sunnah itu milik kita, bukan milik mereka. Kita yang harusnya apa? Menghidupkan sesuai kemampuan. Yang sunnah yang wajib yang mustahab. Tayyib. Cuma di sini rida agak mahal, jadi anak dulu punya nggak tahu hilang kemana dan panas. Susah. Hah? Nah, kalau di Yaman pakai sutroh memang. Ketika orang yang di depan pergi, kita tinggal apa letakkan itu diberdirikan, dipusing sedikit, boleh ikut berdiri itu. Fungsinya banyak di sana. Terutama apa? Terkadang karena di sana memang sunnah sangat ditegakkan. Kita berani untuk sholat di apa istilahnya tepi jalan di bawah pokok. Nah, kita tinggal letakkan rida kalau tidak ingin kena abu banyak atau apa. Banyak fungsinya. Ya, fungsinya banyak. Nah, kalau di Yaman, insya Allah memang hampir semua pakai karena selain sunnah memang fungsinya banyak. Kalau di sini kita cenderung apa? Kepanasan, jadi agak susah. Sorban untuk yang di kepala. Namanya imamah karena apa? Dia ya umur ra's, menutup ya umur ra's, mengelilingi kepala. Kalau rida itu yang diletakkan di bahu itu. Itu bagus, itu keindahan. Dulu waktu anak pertama kali di Indonesia pakai jubah, wah anak dianggap syekh besar sufi. Tapi karena ikut Nabi bukan ikut mereka, itu hak kita, hak Ahlus Sunnah. Ya, bukan hak mereka. Sebagaimana apa? Bahkan di kalangan salafiyun di banyak negara masalah sanad ini tidak diperhatikan, tapi orang sufi yang sangat memperhatikan sanad, padahal itu hak kita, bukan hak mereka. Mereka sanadnya rata-rata kadzabun, itu bukan hak mereka sebenarnya, itu hak kita. Makanya sebagian masyayikh di Saudi mengatakan itu adalah hak Ahlus Sunnah. Mubtadi'ah sebenarnya nggak berhak untuk ambil sanad-sanad. Dulu di zaman para salaf Mubtadi'ah nggak dikasih hadis. Tapi kalau kebetulan mereka hafal hadis dan mereka jujur dan nggak ada yang didapatkan kecuali dari dia, maka terpaksa diambil dari dia. Itu sebenarnya adalah hak kita. Memang apa? Sebagian tradisi harus dirubah, sebagian sudut pandang manusia harus dirubah. Tayyib.